Mereka mereka bisa bisa apa? Bisa ikut beli begitu. Alasannya baru $1 dan sebagainya. Mereka tahu itu nggak boleh judi dan sebagainya. Tapi tetap saja kita ke Las Vegas, ya iseng-iseng lah katanya. Ya iseng-iseng main jackpot apa dan sebagainya dan sebagainya. Iseng-iseng mereka tahu itu judi. Tapi mereka tahu juga firman Tuhan melarang. Tapi tetap saja lakukan begitu. Ya saya harap di tempat kita ini nggak ada lah ya. Cuma ini ceritanya artinya seperti murid dulu sudah bersama Yesus cukup lama, langsung begitu, tapi juga belum mengerti, belum memahami, dan tetap saja tidak menjalankan apa yang diajarkan Tuhan. Itu bagian 1 sampai ayat yang ke-10. Dilanjutkan karena ada beberapa penampakan, ya. Sekarang Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Jadi tadi mereka belum mendapatkan Yesus, sekarang Yesus yang menampakkan diri. Saya bacakan ayat 11 ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih dan seorang duduk di sebelah eh, ke- kepala dan yang lain sebelah kaki tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maka jawab Maria kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Tuhan telah diambil orang. Ya. Jadi Maria berdiri di kubur, di luar kubur ya. Sekali lagi dia di luar kubur sambil menangis. Petrus dan Yohanes, tadi yang disebut dengan murid yang lain itu, memeriksa bukti kubur yang kosong, dan Yohanes yakin bahwa Yesus bangkit dari kematian, meskipun dia belum memahami makna dari semuanya itu, maka Maria sendiri belum memiliki keyakinan bahwa Yesus telah bangkit. Ia hanya bisa menangis. Sambil menangis membungkuk tadi dikatakan ada 2 malaikat. Nah, kehadiran daripada malaikat-malaikat ini berarti sebenarnya tidak berarti bagi Maria. Ya. Ia hanya memiliki satu pikiran kehadiran Tuhannya. Jadi malaikat bagi bagi Maria itu nggak penting. Yang penting dia lagi tunggu kehadiran Tuhan. Ya. Nah, saudara, ayat 14 dan sampai ayat 16, saya bacakan lagi ya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang ini adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana dia, di mana Tuanku meletakkan dia, supaya aku mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus padanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia
yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi demikianlah cara Yesus memperlihatkan. Ya, pertama dia datang dengan mengaburkan mata Maria sehingga dia pikir dia itu adalah penjaga. Itu dikaburkan. Lalu apa yang terjadi? Sampai Yesus memanggil Maria, baru dia menyatakan diri. Banyak orang hari ini, saudara, Tuhan telah memanggil, Tuhan bisa memakai orang ya, memakai hamba Tuhan, memakai pendeta, memakai, mungkin bisa juga anak kita, istri, untuk kembali kepada Tuhan, untuk mengingat kepada Tuhan. Tapi ada banyak orang tetap saja kabur. Kita perlu belajar dari Maria, ya, dengan cekatan gitu ya. Kalau ada hal-hal yang salah, pemandangan yang salah, yang tidak benar, pemahaman yang salah, kita mesti cepat-cepat mendengar kalau ada utusan Tuhan atau Tuhan tanda kutip yang memanggil kita kembali ke jalan yang benar. Harus sensitif dikatakan di sini seperti Maria. Dia telah salah memahami, dipikirnya itu adalah penjaga, bukan salah, dikaburkan matanya. Tetapi cepat sekali dia sadar kembali. Kalau tidak sadar, mungkin hari ini Maria akan menceritakan hal yang lain. Ya, mungkin dia bisa karang cerita tentang penjaga telah mencuri dan sebagainya. Tapi hari ini kita lihat dia ada tugas baru. Tugas daripada Maria itu 17 sampai 18 dikatakan Yesus mengutus Maria untuk memberitahu para murid. Kata Yesus, jangan engkau memegang aku. Jangan engkau memegang aku. Ungkapan ini juga bisa diarti jangan sentuh aku. Artinya jangan kontak, mencemari. Namun ini maksudnya adalah eh, ada orang yang sengaja mau eh, apa namanya istilahnya mau yang tidak percaya Yesus tuh yang percaya Yesus itu punya punya istri dan sebagainya, seakan-akan ayat ini dipakai gitu untuk untuk meningkatkan kepercayaan mereka lah ya. Tapi salah ya. Jangan menyentuh aku ini artinya bahwa jangan lakukan sesuatu. Ya. Yesus protes agar dia tidak tercemar, menasihati, menahannya supaya apa? Supaya dia itu tidak dicemarkan dalam arti dia belum bertemu dengan Bapa. Tapi tugasnya adalah untuk apa? Untuk pergi. Untuk pergi memberitakan kepada murid-murid. Menceritakan. Ya. Menceritakan. Seorang penulis mengatakan, jangan menyentuh artinya waktunya belum tiba. Yesus sudah mati, bangkit. Dia Tuhan. Kalau untuk bertemu dengan Yesus kembali, berarti kita harus
secara langsung ya, berarti kita mati. Belum waktunya. Tugas Maria adalah pergi memberitakan Injil, bukan Injil, memberitakan tentang kebangkitan, memberitakan tentang fakta Yesus bangkit. Sedangkan kalau diaplikasikan pada kita adalah kalau kita masih belum waktunya dan sementara diberikan waktu untuk hidup di dunia ini, tugas kita itu ada. Seperti Maria, pergi memberitakan. Jadi bukan hanya sendiri percaya, bukan hanya sendiri mengalami, tapi orang lain juga harus mengalami ini supaya mereka juga selamat. Itu bagian penampakan kepada Maria. Bagaimana dengan penampakan kepada murid-muridnya? Ini satu hal yang menarik lagi. Ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Ya, pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Bukan takut karena masalah kebangkitan ya, tapi takut pada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kenapa mereka takut? Satu, karena ada tuduhan murid-murid Yesus itu mencuri mayat Yesus. Sehingga mereka dicari tentunya. Itu tuduhan daripada mereka. Ya, salah satu tuduhan. Sehingga mereka harus jaga-jaga waspada. Tapi Yesus datang berkata damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus, sekali-kali damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, saudara, damai sejahtera bagimu, yang arti bahwa kehadiran Tuhan membawa damai. Damai sejahtera bagimu itu juga merupakan jaminan bahwa tidak ada alasan mereka itu harus takut. Saudara, Yesus bangkit dikatakan di sini memperlihatkan diri kepada murid-murid yang sedang merasa takut. Dia ingin menunjukkan kepada mereka kedamaian. Guru datang kepada murid yang pengecut, yang tidak beriman, dan beri tengah-tengah mereka mengucapkan salam yang sangat menghibur, salam yang sangat menguatkan. Saudara, kepada orang-orang yang imannya kurang, kita hanya perlu memberikan penghiburan, penguatan. Ya, bukan menghina. Ah, kamu kurang berdoa sih, kamu kurang beriman sih, kamu kurang percaya. Hanya kata-kata itu nggak ada gunanya. Ya, malah bisa bikin sakit hati. Tapi kita perlu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Kalau kita lebih dewasa rohani ya, kita mengajarkan mereka, memberikan penghiburan, kasihkan ayat Alkitab dan sebagainya yang mendukung mereka itu lebih
bertumbuh imannya. Di sini dikatakan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya, meyakinkan mereka bahwa dia benar-benar dari Nazaret itu, bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian. Sebenarnya Yesus tidak hanya melakukan pada mereka, tapi kalau di bagian lain juga dia lakukan kepada murid-murid yang lain. Nah, saudara, dosa itu dihapus menunjukkan kedamaian. Ya. Orang yang berdosa, orang yang tidak damai. Orang yang berdosa, orang merasa takut. Jadi dosa itu sangat luar biasa, membuat orang takut, membuat orang tidak merasa damai, membuat orang tidak merasa tenang, membuat orang merasa frustrasi dan sebagainya. Tapi kehadiran Yesus membawa damai. Seharusnya kita sebagai orang percaya juga demikian. Ketika kita sedang susah, ketika sedang bermasalah, bahkan ketika kita sedang sakit, kehadiran Yesus dalam hidup kita itu membawa sukacita. Karena kita tahu sebagai orang percaya, sakit itu bukan mati langka. Karena tidak sembuh juga dari sakit, kita tak bertemu dengan Tuhan. Sama seperti iman seorang anak kecil. Dia dilarang oleh mamanya ke gereja. Diancam mau dipukul. Bahkan mau dipukul sampai mati. Tapi si anak kecil ini katakan, saya nggak takut. Kalau saya mati pun bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini salah satu ilustrasinya. Nah, saudara dikasih Tuhan, untuk selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita tahu bahwasanya Thomas itu sangat skeptis ya. Dia juga seorang murid yang tidak hadir pada waktu itu. Di sini 24 dikatakan, tapi Thomas seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus. Nama lain dari Thomas itu Didimus, salah seorang murid yang tidak bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Ketika kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, dengan memisahkan murid-murid dengan seorang yang bernama Thomas itu, Yesus ingin memperlihatkan bahwa fakta dari dirinya itu, gitu ya. Thomas dari dulu dikenal sebagai murid yang ragu. Sebuah julukan yang selalu ditunjukkan kepadanya. Tetapi sebenarnya dia tidak demikian. Thomas ini tidak ragu kalau dia itu sudah melihat itu. Thomas lebih ekstrim. Dia ingin menyentuh bekas lubang paku, lubang tombak, dan sebagainya. Jadi Thomas itu punya eh, syarat tersendiri gitu. Kita lihat di sini Tuhan Yesus itu dia tidak, tanda kutip, tidak takut akan tantangan dari Thomas itu. Ya. Dia memperlihatkan kepadanya. Memperlihatkan kepadanya.
Maka ayat 26, dengan 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ini ide yang sangat brilian daripada Yesus ya. Dia mengadakan yang kemudian bertemu lagi dengan Thomas pada minggu berikutnya. Peristiwa hampir sama, pun pintu juga terkunci. Ya, semua terkunci, tapi Yesus juga ada di sana. Dan Thomas itu meresponi, singkat ceritanya, "Ya Tuhan Allahku." Thomas membuat suatu eh, transisi langsung dalam imannya. Yang tadinya tidak percaya, sekarang percaya. Kepercayaan yang ketidakpercayaan yang radikal berubah menjadi kepercayaan yang radikal. Ia menyebut Yesus dengan gelar keilahiannya, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita sekalian yang tidak pernah melihat tapi percaya. Karena lebih penting, lebih 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 tinggi nilainya tidak melihat tapi percaya dibandingkan dengan melihat baru percaya. Kalau sudah melihat ya ya sudah. Kalau sudah melihat pun tidak percaya itu namanya kelewatan gitu ya. Tapi dalam dalam dunia yang sudah dikacaukan dengan dosa, sudah melihat pun belum tentu percaya gitu ya. Ada banyak kejadian yang demikian. Yang mungkin saudara bisa tafsir sendiri. Banyak kejadian yang sudah dilihat masih belum percaya. Apalagi zaman sekarang yang bisa diubah. Zaman media sosial. Ya. Bukti itu bisa dipalsukan. Video juga bisa dipalsukan. Jadi sudah melihat, belum tentu percaya. Oke, sekarang penutupnya. Maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus depan para murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum dalam di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu dan oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Banyak tanda yang belum tercatat atau yang sudah catat. Ada tanda mujizat Yesus yang dibuat mulai dari pasal 2 sampai pasal 11 kalau kita ada waktu baca seluruh Yohanes. Air menjadi anggur, penyembuhan anak pejabat istana, ada penyembuhan di kolam Bethesda, memberi makan 5.000 orang, Yesus berjalan di atas air, penyembuhan orang yang lahir buta, Lazarus dibangkitkan, itu semua tercatat. Dan itu semua yang dilakukan oleh Tuhan semasa pelayanan sampai pada dia bangkit dari kubur. Semuanya ini untuk menguatkan bagi orang yang belum percaya. Dan tugas kita sebagai umat Tuhan yang sudah percaya, kita harus menyampaikannya kepada orang lain. Nah, inilah intinya daripada pelajaran kebangkitan Yesus dan
Yesus memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. Terima kasih ya, sampai di sini.